lebih dari yang dunia tawarkan. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa.
kasih untuk cinta-Mu yang Kau berikan, yang Kau tunjukkan, yang Kau nyatakan Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kau telah menjaga hidupku, Kau telah menjaga hidupku lebih dari segalanya. Kau Tuhan yang tidak pernah membuang kami. Kau Tuhan yang selalu mengindahkan kami. Engkau Tuhan yang selalu peduli dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Biarlah di waktu-waktu yang teduh ini Tuhan, kami merendahkan hati kami menundukkan diri kami di dalam hadirat-Mu dan di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kuatkan setiap kami, teguhkan hati kami, segarkan hati kami. Kami perlu Engkau Tuhan di hari-hari yang sulit ini. Biarlah kami senantiasa disegarkan oleh kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini mari kita tetap meneduhkan hati kita untuk kita masuk ke dalam satu sikap penyembahan, satu sikap bersaat teduh di dalam program Secret Place ini, yang mungkin tayangannya sudah lebih dari 100 ini. Bapak Ibu Saudara, gunakan waktu-waktu ini untuk kita mendengar suara Tuhan dengan lembut di dalam kehidupan kita. Satu hal yang pasti sebelum memulai rekaman ini ataupun mempersiapkan untuk Secret Place ini,
Saya berdoa dari setiap firman yang akan disampaikan nanti, itu akan menjawab setiap Bapak Ibu Saudara. Dimanapun engkau berada saat ini, saya berdoa supaya firman ini diurapi oleh Roh Kudus dan menguatkan setiap kita. Satu firman yang kita bisa renungkan di dalam Yeremia 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yeremia 31 ayat yang ke-1 sampai 3. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dari 3 ayat ini saya ingin menguatkan saudara semua, Bapak Ibu Saudara yang melihat tayangan ini dan mengikuti renungan ini untuk menjadi kekuatan bagi setiap kita. Di ayat yang pertama kita melihat bagaimana Allah menyatakan diri sebagai penguasa, sebagai Tuhan, sebagai Allah bagi kaum Israel. Hal ini adalah hal yang mungkin kalau kita membacanya sudah biasa, tetapi pada masa itu, bangsa-bangsa itu mereka memiliki ada begitu banyak ilah, begitu banyak dewa. Tetapi hanya bangsa Israel atau hanya kaum Israel yang memiliki Allah yang tunggal, Allah yang esa, Allah yang satu-satunya Allah yang menyatakan dirinya sebagai penguasa bagi bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. Apakah kita menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada Allah yang kita sembah sebagai penguasa tunggal di dalam kehidupan kita? Apakah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ini kepada Tuhan kita, Kristus Yesus, sebagai kurios, sebagai penguasa tunggal di dalam kehidupan kita? Penting bagi kita, di masa-masa yang sulit ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Masa sulit ini ada yang memprediksi tidak akan berakhir dengan segera. Masih ada hal-hal yang sulit ke depan. Ada yang bilang inflasi, keruntuhan finansial, chaos, perang dan sebagainya. Tapi satu hal yang pasti, mari Bapak Ibu Saudara kita menyerahkan kehidupan kita kepada penguasa tunggal di dalam hidup kita, yaitu Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah hal yang pertama yang perlu kita lakukan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Saya menguatkan setiap kita Bapak Ibu Saudara, mari kita menguatkan iman percaya kita hanya kepada penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Sama seperti firman ini, Allah menyatakan dirinya, mengatakan bahwa aku akan menjadi Allah bagi seluruh kaum keluarga Israel. Yang mana pada saat itu bangsa-bangsa tidak memiliki Allah yang dipuja, yang disembah sebagai satu-satunya Allah. Mereka memiliki banyak ilah, mereka dibingungkan dengan begitu banyak sesembahan. Tetapi hanya Israel yang memiliki satu Allah. Yang kedua kita bisa belajar di sini adalah di ayat yang kedua ini dikatakan bahwa Tuhan memberikan kasih karunia kepada bangsa Israel di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, mungkin saya membacakannya atau saya bisa mengulanginya dengan kata-kata seperti ini, bahwa Tuhan memberikan kasih karunia kepada bangsa Israel yang mereka lolos dari kematian, mereka lolos dari maut pada saat itu, dan hanya beberapa atau hanya sisa-sisa orang Israel yang bertahan di padang gurun pada saat itu. Dan mereka sedang mencari tempat peristirahatan. Firman Tuhan katakan kepada mereka bahwa di sanalah kamu akan menemukan kasih karuniaku. Bangsa Israel justru menemukan kasih karunia dan Allah memberikan favor, perkenanan, justru di dalam keadaan yang sulit, keadaan di dalam padang gurun. Di padang gurun kehidupan kita, di masa-masa yang sulit yang sedang kita hadapi, percayalah satu hal, bahwa justru biasanya di tempat-tempat seperti itu, Tuhan memberikan kasih karunia, Tuhan memberikan perkenanan, Tuhan menyatakan dirinya
kepada setiap kita. Pertanyaannya adalah, are you in the wilderness these days? Apakah saudara sedang berada di padang gurun hari-hari ini? Mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab, iya, aku sedang di padang gurun. Namun hari ini kami ingin menguatkan bahwa justru di padang gurunlah Tuhan menyatakan dirinya. Dan jelas di ayat ini dikatakan bahwa bangsa Israel, mereka mendapatkan kasih karuniaku di dalam padang gurun. Kesulitan yang kita alami, kesukaran yang kita alami tidak menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Ingat itu. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini, kesulitan, pergumulan, entah itu masalah finansial, masalah masa depan, bergumul dengan anak kita, bergumul dengan pasangan kita, bergumul dengan pekerjaan, masa depan yang tidak pasti dan sebagainya. Ingat, segala kesulitan, segala kesukaran yang sedang kita alami, bahkan kita menyebutnya sebagai padang gurun, itu tidak menjauhkan diri kita dari kasih karunia. Tetapi justru kita belajar dari ayat ini, di padang gurunlah Israel mendapatkan kasih karunia. Mereka mendapatkan favor, mendapatkan perkenanan dari Tuhan di padang gurun. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, setiap kita hari ini ketika kita ada di padang gurun, mari kita lihat justru di padang gurun kita mau berkata, Tuhan, aku mau berjumpa dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, di padang gurun inilah nyatakanlah diri-Mu kepadaku. Aku mau mendapatkan favor, perkenanan itu. Tempat yang sulit adalah tempat favoritnya Tuhan untuk Dia menyatakan kebaikannya. Di tempat yang paling sulit, Tuhan akan menyatakan perkenanannya. Ayat yang ketiga merupakan alasan kenapa Tuhan melakukan itu kepada umat-Nya. Di ayat yang ketiga dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan bersama. Allah menyatakan kasih-Nya bahkan lebih dari orang tua, lebih dari orang yang kita kasih. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Apa sih kasih yang kekal itu? Kasih yang kekal adalah kasih yang tidak ditentukan oleh kondisi waktu. Kasih yang tidak punya masa kadaluarsa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membeli satu barang, makanan atau apapun, kita akan melihat di balik atau ada tulisan kecil masa kadaluarsanya. Tertanggal tertentu, mungkin setahun kemudian dia memasuki masa kadaluarsa atau expired date. Ada masa tenggangnya. Kasih yang kekal artinya kasih Allah itu tidak punya masa kadaluarsa. Dia tidak ditentukan oleh kondisi waktu. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah kekal. Apa sih kasih yang kekal? Yang kedua adalah kasih itu tidak diukur dengan ukuran-ukuran dan batasan-batasan yang fana yang kita temui di dunia. Artinya kasih yang kekal itu tidak diukur dengan ukuran, oh ini ukurannya 100, ini ukurannya 200, atau punya ukuran tertentu. Kasihnya ini sip soro kalau bahasa Jawa. Orang Jawa bilang, wah ini kasihnya sangat oke. Tidak ada ukuran-ukuran yang bisa disematkan, tidak ada ukuran-ukuran yang ditaruh di dalam kasih itu sebagai satu bentuk bahwa ini ukurannya sekian. Kasih yang kekal tidak mengenal ukuran. Oleh karena itu, ketika Tuhan mengatakan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, itu artinya kita bisa berkata begini bahwa Tuhan tuh mengasihi aku tanpa batas. Amin. Ini luar biasa sekali. Kalau kita melihat, kalau kita menyadari pengertian ini, pengetahuan, kebenaran ini, maka kita akan sangat-sangat bersyukur di dalam kehidupan kita.
bahwa kita gak pernah kehilangan atau kehabisan yang namanya kasih itu. Karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Namun di ayat ini ada yang menarik juga. Dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dari jauh, saudara yang dikasihi, dari jauh Tuhan. Itu seperti kita sedang ada di padang gurun dan kemudian kita kehilangan arah. Tiba-tiba kita melihat di kejauhan sana sebuah oase atau sebuah tempat yang segar. Tapi dalam konteks ini kita melihat bahwa di sana ada sosok pribadi Tuhan dari kejauhan. Dan kalau kita kehilangan pengharapan dan kemudian kita melihat di tempat yang jauh itu ada sebuah pengharapan kecil, maka iman kita bangkit, kekuatan kita bangkit. Nah, Tuhan memakai kata ini, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada orang Israel, kepada setiap kita yang menerima janji Tuhan. Dari jauh, di saat kita kehilangan arah, kita gak tahu, kemudian kita melihat dari jauh sana, Tuhan itu gak meninggalkan kita ternyata. Dia ada di sana, dia menyatakan diri kepada kita. Dan kemudian ada statement, aku mengasihi engkau. I have loved you with an everlasting love. Satu kasih yang kekal. Dan di ayat berikutnya dikatakan, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini yang luar biasa dari Tuhan. Dia gak cuma sekedar berjanji, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dari kejauhan aku sudah menyatakan diri. Tetapi dia bilang, aku melanjutkan. Dia tidak kerja setengah-setengah. Kasihnya yang kekal itu tidak setengah-setengah diberikan kepada kita, tetapi diberikan seluruhnya. Aku melanjutkan. Itu seperti begini, seorang sahabat yang berkata kepada seorang sahabatnya yang sedang lelah. Dia ada di ujung sana dan dari kejauhan sahabat ini muncul dan kemudian, hei, aku datang, aku akan menolong engkau. Dan kemudian tidak hanya dia berkata dari kejauhan, tapi dia datang menghampiri sahabat yang sedang kelelahan itu. Dan kemudian dia menggandeng tangan si sahabat. Ayo kita jalan sama-sama. Ayo kita lanjutkan perjalanan ini sama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada setiap kita dengan cara yang seperti ini. Mungkin kita gak lihat apa-apa saat ini. Tapi lihat, percayalah bahwa dikatakan dari jauh, aku Tuhan menampakkan diri kepadamu. Dan aku gak cuma menyatakan bahwa aku mengasihi engkau, tetapi dia saat ini sedang menghampiri engkau dimanapun kau berada. Dan dia sedang mau menggandeng tanganmu, sedang ingin menopang engkau, dan mau berkata, ayo kita lanjutkan perjalanan ini. Karena aku Allah yang mengasihi engkau, dan aku ingin melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Percayalah, Tuhan sampai hari ini, dia belum berhenti bekerja atas setiap kita. Amin. Dia akan melanjutkan pekerjaannya di dalam diri kita. Biarlah renungan yang singkat ini menguatkan hari kita. Dan saya berdoa bahwa ini juga merupakan sebuah pesan profetik yang menguatkan Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, yang kau saat ini sedang kehilangan arah. Ingat, serahkan dirimu kepada Tuhan penguasa tunggal itu. Dan kemudian, dan ketika engkau ada di keadaan yang sulit, di padang gurun bahkan kau mengatakan, padang gurun yang sangat kering. Ingat, di sanalah Tuhan suka sekali menjumpai orang-orang pilihannya di tempat-tempat yang sulit. Karena dia mau menyatakan kasih karunia, favor, perkenanannya. Dan kemudian, ingat, dia Allah yang menunjukkan dirinya dari jauh. Tetapi dia ingin menunjukkan arah. Tapi dia gak sekedar itu, dia datang dan menghampiri, mau mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan aku mau melanjutkan berjalan bersama dengan engkau. Mari saat ini kita naikkan sembah kita kepada dia sekali lagi. Dan saya ingin berdoa, kalau Bapak Ibu Saudara punya permohonan doa, engkau bisa menaruhnya atau bisa menulisnya di kolom atau di chat. Kami akan berdoa, mendoakan setiap saudara. Tapi saya ingin berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang singkat, firman yang sederhana ini, kebenaran-Mu di dalam Yeremia 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ini menguatkan setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu, setiap orang yang melihat dan mendengar ini.
kuatkan dan segarkan. Dan biarlah setiap mereka menjumpai perkenanan-Mu di tempat yang sulit, di tempat yang sukar, yang mustahil. Tetapi justru di sanalah mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemustahilan, segala hal yang mungkin dikatakan oleh manusia mustahil, bahkan engkau saat ini sedang di ujung tanduk, tidak tahu harus melakukan apa, engkau sangat kesulitan. Manusia tidak bisa tolong engkau. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan yang sempurna dari Tuhan datang. Terjamahlah engkau, dijamah di dalam nama Yesus. Dan kalaupun kau saat ini sedang ada di dalam persimpangan, crossroad, engkau gak tahu harus menempuh jalan yang mana. Ingat bahwa Tuhan sedang menampakkan diri. Engkau perlu melihatnya. Dengan iman, Tuhan akan menunjukkan jalan kepada engkau. Kalau saat ini engkau sedang di dalam kesulitan, padang gurun yang sangat-sangat kering, engkau bahkan tidak bisa memuaskan dahaga atau minum sedikit pun, engkau menjadi sangat kering. Berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesegaran yang baru. Biarlah engkau menemukan kasih karunia Tuhan di tempat yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya,